Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi penyusunan makalah kami mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dalam perspektif ekonomi syariah. Manusia merupakan kesatuan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan memerlukan kebutuhan fisik jasmaniah dan juga harus memenuhi kebutuhan mental rohaniahnya. Masing-masing unsur itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Guna mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, dan perlindungan. Dalam usaha manusia memenuhi berbagai kebutuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi manusia dengan nafsu dan keinginan, baik untuk memperoleh kesenangan biologis maupun kesenangan lainnya seperti kecintaan kepada harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, kendaraan, binatang ternak, dan sawah ladang. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 14. Ada sekian banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Untuk itu, manusia melakukan kerjasama, saling berinteraksi atau bermuamalah mencari solusi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Semakin berkembang masyarakat, semakin bertambah pula ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Adapun berbagai macam kebutuhan dalam perspektif Islam yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajat, dan kebutuhan tasawiyah. Kebutuhan daruriyat merupakan kebutuhan primer yang esensial dan penting. Kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan. Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep atau utility, tapi kebutuhan didasarkan atas konsep masalah familia. Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam kebutuhan dasar. Kenapa? Karena agama merupakan pedoman hidup yang mengarahkan seseorang dalam berbuat dan bertindak. Lihat surat Al-Mumtahanah ayat 12 dan surat At-Taubah ayat 111. Allah telah membeli jiwa orang mukmin dan harta mereka dengan jihad, membela agama di jalan Allah. Balasannya adalah surga, harga atas perjuangan mereka. Penempatan agama atau ad-din sebelum jiwa adalah ketentuan Al-Quran. Penempatan harta setelah jiwa juga sesuai dengan Al-Quran. Dalam hierarkinya, penempatan agama diurutkan pertama, kemudian jiwa di urutan kedua, dan harta ada pada urutan yang ketiga. Ini adalah urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bisa dilihat surat Al-Anfal ayat 28, sedangkan dalam An-Nisa ayat 24, bahwa kecintaan harta dan anak tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa agama menempati urutan pertama diletakkan sebelum harta dan keturunan. Dari uraian beberapa ayat dapat diurutkan 4 kebutuhan manusia. Yang pertama, pemeliharaan agama atau hifdzuddin. Yang kedua, pemeliharaan jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga, pemeliharaan keturunan. Yang keempat, pemeliharaan harta atau hifdzul mal. Sementara itu, ilmu dapat menjadi pendukung keimanan dan sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud ilmu adalah sarana untuk mengkaji ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, atau ayat bayyinah. Kebutuhan hajat, kebutuhan sekunder. Kebutuhan al-hajat adalah suatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Faktor eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga memudahkan mereka dalam merealisasikan tata cara pergaulan
peran mereka dalam merealisasikan tata cara pergaulan, perubahan zaman dan menempuh kehidupan. Tidak terpeliharanya kebutuhan al-hajiyah tidak akan membawa terancamnya eksistensi kelima hal yang esensial tersebut, tetapi membawa kepada kesukaran baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Menikmati kesenangan dalam kehidupan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Ajaran Islam memahami naluri alamiah manusia dalam menikmati keindahan dan dalam kehidupan. Islam juga mengakui kebutuhan manusia dalam mengapresiasi kebudayaan. Dalam hal kebutuhan manusia akan keindahan dan kebudayaan, ajaran Islam membolehkannya mengikuti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia untuk menikmati kesenangan tersebut. Pemuasan keinginan termasuk kenyamanan, keindahan, dan perhiasan hidup dibolehkan dan dihalalkan. Oleh karena kesenangan itu merupakan keinginan yang memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada manusia dan memiliki manfaat yang lebih besar daripada harganya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan pelengkap. Kebutuhan at-tahsiniyah dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia atau makarimah akhlak. Dengan kata lain, tahsiniyah dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur pokok. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia, karena setiap manusia hidup melakukan aktivitas ini. Kekayaan diproduksi untuk dikonsumsi. Kekayaan yang dihasilkan hari ini digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu, konsumsi berperan sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun negara. Namun demikian, konsumsi tidak diperbolehkan menjadi satu-satunya tujuan kehidupan seseorang seperti halnya terjadi dalam masyarakat kapitalis. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana ia mengalokasikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan. Juga, keputusan seseorang tentang biaya untuk dikonsumsi saat ini dan beberapa besar tabungan yang akan disimpan untuk kebutuhan masa depan. Terdapat perbedaan sudut pandang antara teori pemenuhan kebutuhan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Dalam analisis konsumsi konvensional, dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan. Sebaliknya, dalam analisis konsumsi ekonomi syar'i, perilaku konsumsi seseorang muslim tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rohani. Artinya, perilaku konsumsi seorang muslim juga dijadikan sarana ibadah, sehingga perilaku konsumsinya selalu harus mengikuti ajaran atau aturan Islam. Menurut Murasa Sarkani Putra, menjelaskan ada 5 kebutuhan esensial yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, terpenuhnya kebutuhan akan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan atau al-adil. Yang kedua, terpenuhnya kebutuhan akan kecerdasan atau al-aqil yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru. Yang ketiga, terpenuhnya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan, dan harga diri. Izin bertanya ya, bagaimana dalam konsep Islam atau dalam konsep ekonomi Islam seharusnya kita? Nah, kalau memenuhi kebutuhan manusia yang apa sih? Yang kebutuhannya sangat banyak, namun sumber dayanya yang terbatas gitu. Apakah harus terus-menerus menguras sumber daya ataukah bagaimana seperti itu? Kebutuhan rohani termasuk kebutuhan apa? Baiklah, kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai bagaimana konsep Islam mengenai kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alam semua kebutuhan yang terbatas. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengoptimalkan atau mengefisiensikan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kebutuhan kita juga harus sesuaikan dengan apa yang ada di
Islam itu ada 3 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Itu memiliki arti lain dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, dari masing-masing kebutuhan itu memiliki tingkatan tersendiri. Misalnya, untuk contoh mudahnya seperti ini ya. Kebutuhan daruriyat, menutup aurat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Itu termasuk dalam kebutuhan daruriyat. Lalu menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang nyaman termasuknya dalam kebutuhan hajiat. Sedangkan menutup aurat dengan menggunakan atau memakai pakaian yang modis, yang bermerek dan yang mahal itu termasuknya dalam kebutuhan tahsiniyat. Jadi dari contoh ini juga sudah dapat terlintas dan sudah dapat tergambar bahwa memang dalam kehidupan ini memiliki tingkatan kebutuhan yang berbeda-beda, dan itu dikembalikan lagi kepada kita bagaimana tugas kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi kita harus menerapkan prinsip konsep Islam itu, kita harus mengoptimalkan apa yang ada sesuai kebutuhan kita, itu harus sesuai dengan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jadi misalnya kalau kita memiliki keinginan yang lebih tapi kita tidak bisa memenuhinya, ya kita juga harus bisa menyesuaikan gitu. Harus ada kebutuhan lain yang mungkin masih bisa terpenuhi tapi standarnya enggak yang mewah, enggak yang mahal gitu. Harus bisa, ya sebisa mungkin kita harus bisa mengoptimalkan, mengefisiensikan yang ada di situ. Ya merasa cukup, jadi kita harus bisa menerapkan salah satu sifat akhlak terpuji qanaah, merasa cukup. Dan juga kan Islam tidak memiliki orang yang berlebih-lebihan ya Pak, minimal segala hal gitu. Mungkin ada tambahan teman-teman yang lain yang memiliki pengetahuan yang lebih. Gimana jawabannya? Semoga tidak puas ya, jadi bisa bareng-bareng mencari lagi ilmu dari sumber yang lain. Ya, tidak puas. Kurang banget. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aziz mengenai kebutuhan rohani itu termasuk dalam kebutuhan apa? Kalau menurut kami kebutuhan rohani itu termasuk dalam kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama harus dipenuhi. Mengapa demikian? Karena sebagaimana dari makalah yang kita angkat, dari judul makalah yang kita angkat itu mengenai pemenuhan kebutuhan dalam ekonomi Islam. Sudah tentunya prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam itu harus terkandung di dalamnya. Nah, dalam kita memenuhi kebutuhan, sudah sepatutnya kita juga menerapkan kebutuhan, sudah sepatutnya kita menerapkan nilai-nilai Islam tersebut, yaitu misalnya tadi kebutuhan rohani itu kan contohnya itu kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan spiritual itu kan menjadi kebutuhan pokok atau utama dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan perspektif Islam ini gitu. Menurut kami ya. Baiklah, mungkin untuk presentasi dari kami ini cukup sekian. Terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan baik perkataan maupun perbuatan kami. Ditutup dengan pemberian